jam 6 dengan Pak Manto juga, jadi kita mulai aja nggak apa-apa. Shalom, selamat sore buat kita semua. Shalom, selamat sore. Ini kita berkumpul lagi, berkumpul bersama-sama, dan bahkan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai ibadat kita pada sore hari ini. Kita sama-sama angkat pujian. Hal yang turun. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Di bait satu hari di perantara-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih
menikmati dan menikmati semua kemurahan. Dengan kasih Kristus kali ya bahwa kita untuk pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik buat kasih setia penyertaan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami masih mau Tuhan, anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati ibadah kami pada sore hari ini, agar ibadah yang kami ikuti ini Tuhan bisa berdampak bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Bapa, biarlah semua yang kami lakukan Tuhan, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan biarlah dengan kesungguhan hati kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan yang Bapakku yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Saya matiin itu kameranya ya, soalnya jaringan agak susah. Oke. Kita akan sama-sama ke satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman.
Baik, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama angkat pujian. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami boleh berjumpa kembali lewat Google Meet Tuhan dalam ibadah YOC pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati, menjamah setiap kami Tuhan, menjamah setiap hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga melalui firman-Mu setiap hati boleh terbentuk menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, sampaikanlah firman-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang kami boleh dapat mengerti Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat sore semuanya. Terima Sore. kasih. Oke. Terima kasih Kak Roslin. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang adik-adik semua yang ada di Kupang, yang ada di Kranji, yang ada di Ramangon. Selamat Natal kalau yang sudah merayakannya. Natal. Oke, Natal. ya. Sore hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, yaitu tema kita pada sore hari ini, tulus dan cerdik dan tulus, yang terambil di dalam Matius 10 ayat 16. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan, ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi, di dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari ya, mungkin adik-adik dan saudara sekalian pada saatnya nanti akan menemui ya, di dalam birokrasi pemerintahan kita, orang-orang sekitar kita, bahkan teman-teman kita sendiri gitu ya. Biasanya apa yang gampang kenapa menjadi sulit gitu ya. Nah, jadi kita harus cerdik menghadapi orang-orang seperti itu. Kita juga dalam segala sesuatu yang kita alami setiap hari, kita harus cerdik ya. Jadi kalau kita sekolah setiap hari, itu sebetulnya kita diajari untuk cerdik ya. Dan kita melakukan ibadah, mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Gembala, oleh kakak-kakak rohani kita, kita diajar oleh firman Tuhan untuk menjadi orang yang tulus. Jadi biasanya kalau kita dalam mengurus segala sesuatu ya, mungkin surat atau izin perizinan, bahkan mungkin data diri seperti KTP dan lain-lain ya, itu kita kadang menemui orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak tulus ya, saudara-saudara. Jadi sebetulnya uh, mereka sudah dibayar oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sesuai porsinya, tapi kadang mereka menyelewengkan uh, tugas yang diberikan yang harus untuk melayani masyarakat itu gitu ya. Tapi di situ kita harus pintar dan cerdik menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita melawan kadang sebetulnya seperti ini ya, generasi yang saat ini kita semua rindu untuk menghilangkan proses-proses atau sifat-sifat yang seperti itu di dalam birokrasi pemerintahan maupun di dalam sesuatu perusahaan ya. Jadi kita akan membentuk suatu generasi kalau emang itu menjadi tugasnya ya harus dilakukan dengan tulus gitu ya. Tidak ada maksud apa-apa. Jadi tidak ada udang di balik batu atau akal bulus di dalamnya gitu ya. Jadi kita menghadapi, kadang kita bertemu seperti orang-orang seperti itu. Maka firman Tuhan mengingatkan di dalam Matius 10 ayat 16, kita harus cerdik ya, dan tulus gitu. Seperti firman Tuhan katakan. Di dalam Matius 10 ayat 16 ini, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua, jadi kita tidak akan terlepas di dalam menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, membekali diri kita untuk kita cerdik. Ya. Cerdik itu bukan berarti licik ya, saudara. Tapi cerdik itu mampu memberikan solusi, mampu membaca situasi, bahkan bijaksana,
mampu melihat visi ke depan gitu ya. Terus kalau tulus itu ya mempunyai hati yang murni, tidak mempunyai bercampur motivasi yang lain gitu ya. Tidak mempunyai maksud jahat. Jadi kita mempunyai hati yang tulus, hati yang benar-benar melakukan apa yang menjadi tugasnya gitu ya. Terus di akhir zaman ini banyak orang-orang yang tidak tulus. Bahkan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 itu memperingatkan pada kita. Jadi di akhir zaman ini sudah susah kita menemui orang yang tulus, orang yang memiliki cinta, memiliki kasih. Ya. Bahkan orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak menganggap agama sudah tidak penting gitu ya. Di dalam Matius 2 Timotius 3 ayat 1-9 itu Rasul Paulus sudah memperingatkan pada kita semua ya. Jadi kita harus cerdiklah menghadapi orang-orang yang seperti itu ya. Mungkin kita harus memiliki hati supaya gini ya, maksud saya itu kalau kita lawan, seandainya kita mengurus suatu surat ya di dalam suatu birokrasi. Kalau kita melawan, kita pengen memiliki jalur yang sebenar-benarnya harus kita tempuh, kadang malah dilama-lamain gitu. Tapi kalau kita melalui jalur yang tidak baik atau dengan suap atau apapun gitu ya, memberikan imbalan, itu seolah-olah kita memiliki karpet merah gitu, diberikan jalan kemudahan. Padahal itu di dalam ajaran Kristen itu tidak benar, itu sudah tidak betul, sudah menyalahi, kita sudah berkompromi dengan dosa sebetulnya ya. Jadi kenapa kita harus cerdik ya? Jadi kita harus bisa menghadapi orang-orang seperti itu ya. Mungkin teman kita juga bisa seperti itu. Jadi supaya kita tetap bisa merangkul, kita juga tidak melakukan satu dosa di dalam kelicikan itu ya, saudara. Dan kenapa Tuhan Yesus itu memberikan contoh kalau tulus itu adalah burung merpati dan tulus itu burung merpati dan kecerdikan itu adalah seekor ular gitu ya. Jadi di dalam ayat 16 itu, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba bayangkan saudara, kita ini diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Jadi domba itu tidak memiliki kekuatan apapun, kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk membela diri. Jadi domba itu adalah membutuhkan seorang gembala. Jadi domba itu benar-benar menggantungkan kehidupannya kepada gembala untuk menjaga kelangsungan hidupnya gitu ya. Jadi kita harus domba tidak memiliki kekuatan apapun ya, saudara. Kalau seandainya domba itu ada binatang buas seperti dikatakan tadi serigala gitu ya. Jadi pasti gampang aja domba itu kalau nggak dijaga oleh gembalanya, gampang saja diterkam oleh serigala gitu, saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus mencontohkan kita tulus itu seperti merpati gitu. Jadi burung merpati itu kalau menurut kita belajar biologi ya, bedah anatomi tubuh, kita tidak menemui empedu yang ada di dalam burung merpati. Artinya apa? Itu bukan suatu kebetulan ya Tuhan Yesus memberikan contoh seperti itu. Tapi itu memiliki arti dan makna yang sangat dalam sebetulnya ya. Jadi burung merpati di dalam hatinya itu biasanya empedu itu berdampingan nempel, empedu itu nempel dengan hati. Artinya di dalam tubuh merpati itu, di dalamnya itu empedu itu kan untuk menyaring racun ya, pahit gitu.
Jadi kalau kita menjadi orang tulus itu harus memiliki hidup tidak menyimpan suatu hal yang pahit, tidak menyimpan racun. Jadi benar-benar ya memiliki suatu sifat yang benar-benar tulus, benar-benar uh, tidak ada maksud lain gitu ya. Mungkin di dalam pelayanan, waduh saya ingin melayani Tuhan lah. Uh, Cuma dalam pelayanan pada Tuhan itu ada motivasi-motivasi lain supaya saya bisa uh, lebih dikenal orang atau saya lebih bisa one man show gitu ya. Tapi bukan itu sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan. Kita kalau melayani Tuhan ya benar-benar kita melayani dengan hati tulus karena upah kita bukan di dunia ini, tapi upah kita nanti yang menyediakan adalah mahkota yang tidak akan layu yang disediakan Tuhan di surga nanti. Ya. Jadi hari ini kita mau menjadi domba atau mau menjadi serigala, ya. Apa dua-duanya, gitu ya. Apa jadi serigala berdulu domba, gitu. Tapi tidak ya, tapi kita akan tetap menjadi domba yang mengandalkan seorang penggembala untuk menjaga kita ya. Jadi Tuhan memberikan solusinya kepada kita hari ini. Jadi kita tidak akan menjadi serigala ya. Kita buka di dalam Matius 7. Saya akan bacakan ayatnya di ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada orang yang seolah-olah kudus ya di depan kita. Ada orang seolah-olah baik pada kita, memberikan pertolongan, memberikan bantuan di setiap kesulitan kita. Tetapi memiliki maksud yang lain ya. Di dalam ayat 15 Tuhan sudah mengatakan dalam Alkitab sudah memberikan rambu-rambu, waspadalah terhadap nabi-nabi. Sepertinya dia datang seorang nabi, tapi palsu ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Wah, seolah-olah lembut, baik gitu ya. Wah, memiliki casing yang putih bersih gitu ya. Domba itu kan diibaratkan memiliki bulu yang putih dan bersih, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas ya. Jadi tahu-tahu mereka itu menjerumuskan kita ke suatu hal yang tidak baik. Tapi Tuhan mengingatkan dalam ayat 16, jadi kita tahu sebetulnya motivasinya apa. Ya, dalam 16 ayat selanjutnya dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi kalau kita menemui orang-orang yang seperti itu, seperti yang tadi saya katakan, apakah hari ini kita serigala, apakah hari ini kita menjadi domba, gitu ya. Jadi yang menilai mungkin diri saudara, adik-adik semua, ya, apakah saya sudah menjadi domba ya? Apakah saya sudah menjadi serigala? Ya, memiliki maksud-maksud yang lain. Jadi dari semuanya itu, dari buahnya lah kita dapat menilai seseorang. Ya, dari buahnya lah kita dapat mengerti. Oh, ternyata orang ini baik. Ya, jadi tidak mungkin anggur itu bisa keluar dari semak duri. Tidak mungkin juga kita memetik buah mangga dari pohon yang lain gitu ya. Kalau kita pohon mangga memiliki pohon yang baik ya pasti kita akan menghasilkan buah yang baik gitu. Kita kalau tumbuh buah yang tidak pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah-buah juga yang tidak baik. Jadi iman dan kehidupan harus jalan ya. Jadi iman kita itu juga harus sejalan. Jadi
jangan seolah-olah kita menjadi domba, tapi sebetulnya hati kita seperti serigala gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi untuk buah-buah kehidupan, apakah kita ini anak terang atau anak kegelapan? Di dalam Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kita dapat menguji apakah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita nggak boleh pura-pura baik, ya, seperti tadi saya katakan, tidak boleh tebar pesona, ya, seolah-olah kita serigala tapi berbulu domba, kata pepatah seperti itu ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik semua, renungan kita pada sore hari ini mungkin tidak begitu panjang, tapi sebagai penutup firman Tuhan, saya akan membukakan ayat di dalam Efesus 4 ayat 11. Kalau ada Alkitab boleh dibaca, boleh dilihat, saya akan membacakan. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Jadi kita harus tahu pengajaran-pengajaran yang seperti tadi nabi-nabi palsu sampaikan kepada kita. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi kita ya untuk orang-orang kudus, untuk pelayanan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita bukan lagi seperti anak-anak lagi yang gampang diombang-ambingkan. Jadi ingat ya, oleh buahnya lah kita dapat mengenali mereka gitu ya. Jadi belum tentu orang yang setiap hari, setiap minggu di gereja, dengan mungkin pintar, pandai berkata-kata, pandai berkhotbah, tapi sebetulnya di hatinya memiliki maksud dan tujuan lain. Ya. Jadi kita harus memiliki standar hidup kita harus mampu ya mengerti. Ya, kita harus tadi seperti tema kita pada sore hari ini yaitu cerdik dan tulus ya. Cerdik dan tulus. Kalau kita jadi di dalam firman Tuhan, saya akan baca Matius 7 ayat 12. Jadi kalau kita memiliki standar yang kita terapkan kepada diri kita juga harus menerapkan standar itu kepada orang lain, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu, saya mau membacakan ayat Matius 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita memiliki sesuatu standar dalam kehidupan kita, misalnya begini, kalau kita tidak mau disakiti orang, ya kita jangan menyakiti, gitu ya. Kalau kita mau orang itu berbuat baik kepada kita juga harus lebih dulu berbuat baik kepada orang, gitu ya. Kalau kita tidak mau dicubit, kita jangan mencubit orang juga, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan diri kita itu secara istimewa. Jadi orang lain seolah-olah ingin orang lain itu memperlakukan kita secara istimewa. Dan firman Tuhan harus dihidupi ya, jangan mudah diombang-ambingkan. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan ayat-ayat seperti ini ya,
yang seperti ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, apa sih maksud firman Tuhan? Nah, jadi kita harus merenungkan firman itu supaya firman itu bisa melekat. Oh, maksudnya begini ya. Kalau eh, orang lain harus berbuat baik kepada saya pun harus berbuat baik, gitu ya. Jadi kita tuh kalau membaca ayat atau membaca Alkitab juga tidak hanya akan, oh, saya target nih dalam 1 tahun harus selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak hanya membaca seperti itu ya, saudara. Tetapi kita membaca firman Tuhan tuh harus dengan meresapi, merenungkan, dan dihidupi gitu ya. Jadi seolah-olah kita hanya jangan mengejar target, cuma kita tidak mengerti apa yang dimaksud di dalam setiap ayat, setiap pasal gitu ya di dalam Alkitab. Dan saya eh, kasih tahu ya saudara, kalau kita membaca Alkitab, biasanya kalau baru 1 kali membaca, itu biasanya belum ngerti tuh, apa sih maksudnya, gitu ya. Apa sih maksudnya ayat ini ya? Tapi kita harus mencoba mendalami, membaca pelan-pelan dan merasakan ya setiap kata, setiap kalimat, supaya kita mengerti apa sih maksud ayat ini gitu ya. Nah, itu yang dimaksud kita harus menghidupi firman itu. Jadi supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya, ingat kita perlu kecerdikan, tetapi kita juga perlu ketulusan ya di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Demikian, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Kupang, untuk adik-adik semua yang ada di sana. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada siapa? Kak Selvi atau Kak Lia? Boleh ditutup doa dulu, Pak? Oh, oke. Oke, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, mungkin dengan sederhana Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang tulus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, memiliki visi ke depan, terutama untuk pekerjaan Tuhan, untuk masa depan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki Tuhan kecerdasan, kecerdikan, solusi di dalam kehidupannya, dan mampu memiliki visi ke depan dalam memandang kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau meremakan firman-Mu ke setiap anak-anak-Mu yang masih muda. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka semua, Engkau menjagai dan melindungi setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan, bahkan yang masih belajar di bangku sekolah, Tuhan juga memberikan kepandaian, kecerdasan, untuk mencukupkan segala kebutuhan biaya dalam sekolahnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Oke, kita mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk Pak Manto, untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan Yesus terus memberkati. Amin. Yang kedua, minggu depan di tanggal 19, kita kan akan ada Natal. Jadi minggu depan ibadah YOC ditiadakan, digabung di tanggal 19. Oke. Jadi kita bertemu kembali di ibadah gabungan Natal. Dan besok hari Minggu kita akan ada latihan nyanyi untuk Natal. Jadi kalau teman-teman bisa meluangkan waktunya selesai ibadah umum, kita akan latihan nyanyi sebentar. Gitu. Jadi
Untuk teman-teman yang bisa boleh nanti konfirmasi ke aku ya, chat personal gitu. Nah kalau untuk Kirani, Kesia itu kan nanti sekalian buat latihan kan, nanti itu bisa juga sekalian buat sebelum latihan nari kita latihan nyanyi sebentar. Kesia, ada Dion nggak? Abang Dion? Nggak ada ya? Ada Kak. Oh ada. Udah gimana? Udah dicoba-coba belum? Kesia di sini. Oh, Abang Dion udah dicoba-coba? Udah dicoba-coba. Udah? Udah. Udah. Gimana? Agak susah atau enggak? Ya agak susah soalnya nggak ada kuncinya di Google, nyari sendiri. Oh, nggak ada ya? Kayaknya aku, Enggak. tapi sekarang udah dapat kuncinya. Ya masih nyari-nyari lagi sih, belum lengkap semua sampai habis gitu. Jadi masih setengah. Oh, ya udah coba nanti aku cariin ya. Soalnya kayak kemarin aku buka ada chordnya. Abang Dion kan udah mahir tuh, dia feeling aja lah. Amin deh. Ya udah, berarti nanti coba aku search lagi ya. Terus ada tambahan kali ya? Nggak ada deh. Maksudnya yang besok siapa aja yang ikut langsung jangan lupa dikasih tahu biar nanti itunya diatur sama Kak Selvi nanti. Itu aja sih. Ya. Oke. Untuk ibadah Natal kira-kira semua udah bisa hadir atau ada yang nggak bisa? Kesia mah udah pasti. Genis Yuk hadir yuk. ya nih. Paling ya Genis, Iren, April gimana coba? Genis bisa nggak? Nggak tahu pasti, Kak. Oh, kalau Kesia mah, kok Kesia mulu sih saya. April sama Iren? Itu siapa? Ini taruh. April Iren? Halo? Michelle April, nggak? Iren. Michelle ada nggak di sini, Michelle? Michelle ada, udah chat personal, bisa dia. Oke. Ayo yang lain juga. Perlu dibawain bis kota nggak? Untuk jemput. Di Kupang itu Google Meet aja ya. Oh, nggak ada ya April Iren ya? Iya. Hot nama Paung itu siapa ya? Hotmar. Ini Kak, Iya, Michelle. Natal WLC-nya di mana, Kak? Gimana? Di mana, Kak, Natal WLC-nya? Oh, gabungan sayang. Natal umum. Natal umum kan tanggal 19. Jadi gabungan aja gitu. Jadi WOC tidak ada Natal. Masih gabungan sama umum tanggal 19. Udah tahu kan Natal dimajuin, Michelle? Udah tahu, Kak. Oke, ya itu gabungan maksudnya ya. Oke, kayaknya April Iren sedang keluar kali ya. Ya udah, itu aja pengumumannya. Dan sebelum sesudah ibadah nih boleh didengerin lagi video lagunya biar didengerin biar tahu nih setidaknya nadanya pas latihan nggak buta-buta banget gitu ya sama nada sama kata-katanya. Jadi sebelum tidur sebelum mandi itu sambil dengerin ya, jangan dengerin lagu yang lain dulu ya kan, dengerin lagu itu dulu nih sebelum tidur sama sebelum mandi. Jadi bisa dapat gambaran nih nadanya seperti apa. Itu ya. Terima kasih. Mungkin boleh ditutup dalam doa, Koko. Iya, ini kan Pak Tony nggak ada. Berarti nanti siapa? Pemantau atau selesai? selesai aja langsung kok. Hah? Selesai aja langsung doa Selesai penutup. ya? Oh, Ya.
Berarti amin bubar gitu ya. Ya. Oke yuk, udah sore. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami setiap hari, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, boleh terus belajar kebenaran demi kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami percaya pada saat kami terima suatu hal yang baik dari Engkau, itu tidak akan berlalu begitu saja dengan sia-sia Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang ada hadir pada saat ini maupun teman-teman kami yang saat ini berhalangan hadir pun menerima berkat yang sama dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat keberadaan setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh menjadi suatu teladan yang baik bagi semua orang Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, maupun bagi sekolah kami Tuhan, maupun kepada siapapun yang kami jumpai Tuhan. Tuhan, jadikan setiap kami alat-Mu Tuhan. Kami mau bertindak, bergerak, berkata-kata sebagaimana Engkau Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan semuanya kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap keluarga kami Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu boleh turun atas setiap keluarga kami Tuhan. Berkat jasmani maupun berkat rohani, serta kepintaran buat setiap kami Tuhan di dalam melakukan apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya yang telah Engkau buat di dalam hidup kami, terutama untuk gereja kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang sertai terus, seberapapun kami yang ada, kami boleh bergerak seturut dengan pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat serta mujizat setiap kali melangkah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, agar setiap kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi duta-duta-Mu Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa di luar sana Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami semua dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, terutama di negara kami, negara Indonesia yang mungkin makin lama makin bergejolak Tuhan, karena banyak hal yang akan kegiatan politik yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya pemimpin Kau yang tetapkan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kedamaian, kesejahteraan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap para pejabat yang ada, sampai yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Sampai kami yang ada di tempat kami masing-masing, semua Engkau berkati, Engkau terangi pikiran kami agar kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kan kami tahu bahwa Engkau telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, dan Allah yang menjawab doa kami. Mari semua kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Terima kasih semua. teman-teman semua. Terima kasih Sore. yang sudah mengambil pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu. Selamat Terima hari kasih Sabtu. semuanya. Ya. God bless you. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Hari ini nih Natal nih, makan apa nih?